Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Kartika, saya dari kelas S1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Kiat Mendidik Anak Resep Nabi. Buku ini ditulis oleh Bapak Uwuh Gufron, diterbitkan pada tahun 2020 bulan Januari, dengan penerbit yaitu Media Madani, terdiri dari 118 halaman. Buku ini terdiri dari 8 bab pembahasan. Bab pertama membahas tentang usia anak dalam kandungan. Bab kedua menjelang dan pasca kelahiran anak. Bab ketiga anak usia 2-6 tahun. Bab keempat anak usia 7-9 tahun. Bab kelima anak usia 10-13 tahun. Bab 6 anak usia 14 dan sampai 18 tahun. Bab ke-7 anak usia 14-18 tahun, dan bab terakhir bab 8 partisipasi dalam mendidik anak, menantu dan cucu. Pada bagian pertama yaitu terdapat kata pengantar. Islam sudah mulai mengajarkan pentingnya menanamkan nilai pendidikan sebelum pasangan suami istri itu menikah. Buku ini dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran secara utuh bagaimana konsepsi Rasulullah dalam mendidik anak, mulai dari di dalam kandungan hingga anak tersebut menjelang menikah. Kelebihan buku ini menurut saya pribadi, buku ini disajikan dengan tata bahasa yang ringan dan mudah dipahami, namun tidak mengurangi makna dari buku tersebut. Kiat-kiat yang dituliskan juga sangat mendetail, namun mudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam buku ini juga banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran yang mana tentu saja kevalidasannya dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini sangat cocok digunakan sebagai pedoman parenting bagi pasangan yang akan menikah dan akan mendidik anak mereka kelak. Oke, lanjut pada pembahasan bab 1. Pada bab ini ada kisah yang menarik dari Nabi Ibrahim dengan istrinya yaitu Siti Sarah. Setelah menikah, Nabi Ibrahim tidak kunjung diberi keturunan setelah berpuluh-puluh tahun lamanya. Melihat Nabi Ibrahim sangat mendambakan seorang anak, kemudian Siti Sarah memberi hiburan kepada Nabi, yaitu dengan mengizinkan beliau untuk menikah lagi, yaitu menikahi Siti Hajar yang saat itu adalah seorang budak belia. Setelah menikahi Siti Hajar, beliau kemudian diberikan keturunan. Nah, setelah mendapatkan anak dari Siti Hajar, kemudian Nabi Ibrahim ini mendapatkan keturunan dari Siti Sarah yang diberi nama Ishak. Dari sini juga memberi pelajaran bahwa ketika belum dikaruniai seorang anak atau keturunan, bersabarlah seperti Nabi Ibrahim dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada bab 1 ini juga terdapat pembahasan mengenai bagaimana sikap kita jika mendengar kabar istri hamil. Contohnya dengan mengucap syukur, memperbanyak zikir. Itu. Yang kedua, ketika usia kandungan 4 bulan, apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Contohnya yaitu memperbanyak. Yang disarankan untuk dilakukan yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah sunnah, seperti sholat sunnah, puasa, kemudian memperbanyak membaca doa dan zikir, tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Karena mungkin mengkonsumsi makanan dan minuman ini sering disepelekan, tetapi dampaknya itu sebenarnya sangat fatal, terutama dapat membuat si anak itu menjadi nakal, susah diatur di kemudian hari. Dan juga disarankan untuk menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang syubhat. Oke, sekarang masuk ke pembahasan bab 2, yaitu menjelang dan pasca kelahiran anak. Di sini ada beberapa hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika menjelang dan pasca kelahiran anak. Yang pertama yaitu dianjurkan untuk memperbanyak ingat Allah dengan cara berdoa, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu mendoakan si bayi,
lalu melafalkan adzan dan iqamah, lalu melakukan teknik itu merupakan mengunyah kurma hingga lumat kemudian menyuapkan pada si bayi. Teknik ini bertujuan agar si bayi dapat merasakan manisnya air susu ibu dan juga untuk memperkuat mulut si bayi dalam menghisap air susu. Lalu dianjurkan juga untuk melakukan akikah. Akikah bertujuan agar fisik dan akhlak si bayi nantinya tumbuh dengan baik. Lalu memberi nama yang baik karena nama merupakan doa dan juga harapan. Lalu yang terakhir yaitu mencukur rambut si bayi. Salah satu dalil yang biasa dijadikan acuan dalam hal ini adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Nabi SAW mengakikahi Hasan dengan kambing. Nabi menyuruh Fatimah untuk mencukur rambutnya. Cukur rambutnya dan bersedekahlah dengan perak seberat rambut tersebut. Saat ini yaitu masuk ke pembahasan bab 3. Bab 3 ini membahas ketika anak berusia 2-6 tahun. Pada saat anak lahir ke bumi, tentu sudah mempunyai hak-hak dasar, yaitu diantaranya hak beragama, hak pemeliharaan atas jiwa, hak pemeliharaan akal, hak pemeliharaan harta, hak pemeliharaan atas keturunan dan nasab, lalu hak pemeliharaan atas kehormatan. Selain hak-hak dasar tersebut, tentunya ada juga hak-hak yang diperoleh dari orang tua. Di antaranya yaitu memastikan hak waris, nasab, dan kewarganegaraan. Lalu memastikan memberi ASI pada anak hingga usia 2 tahun. Kenapa hingga 2 tahun? Karena ASI ini mengandung zat imun antibodi yang berfungsi untuk melindungi anak dari berbagai penyakit. Lalu hak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya, karena menurut psikologi pada usia tersebut, yaitu usia kurang dari 3 tahun lah, kepribadian anak itu mulai terbentuk, dan pada hal ini peran orang tua tentunya sangat dibutuhkan untuk perkembangan sang anak. Pada bab keempat, pembahasan kali ini yaitu anak usia 7-9 tahun. Pada usia ini adalah masa-masa yang sangat sulit bagi orang tua. Kenapa? Karena pada masa ini keingin-tahuan anak tersebut tinggi atau disebut juga dengan golden age. Maka hal-hal yang mereka tidak tahu akan ditanyakan kepada orang tua. Namun demikian, orang tua harus tahu bagaimana keadaan anaknya dan harus tetap senantiasa menemani perkembangan anaknya. Pada usia ini biasanya anak harus didikan. Ini adalah perkara yang wajib. Selain itu harus juga menanamkan nilai-nilai akidah. Islam meletakkan pendidikan akidah di atas segala-galanya. Ada beberapa cara, yakni yang pertama mendekatkan mereka dan menceritakan tentang hal-hal yang mengesahkan Allah. Kemudian ketika belum balik selalu diajarkan bagaimana mendirikan sholat. Lalu juga mengajarkan tentang pentingnya sholat. Caranya yaitu mengajarkan sholat, mengajarkan tata cara sholat, meluruskan kesalahan atau membenarkan apa yang salah, dan juga menanamkan nilai-nilai dan adab tentang kehidupan Rasul. Saat ini masuk ke pembahasan yang bab 5, anak usia 10-13 tahun. Pada bab ini ada beberapa hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk diajarkan kepada si anak. Yang pertama yaitu mengajarkan disiplin ibadah pada anak. Mulai dibiasakan untuk sholat 5 waktu dan puasa wajib contohnya. Lalu mengajarkan keterampilan fisik seperti berenang, berkuda, dan memanah, yaitu olahraga yang disarankan Rasulullah SAW. Lalu belajar mandiri dan bertanggung jawab. Setelah itu memberi pemahaman tentang haid kepada anak perempuan, apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, dan juga yang terakhir mengajarkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga aurat. Karena ketika pada usia ini si anak melihat atau menonton sesuatu yang belum
pantas untuk dilihat, itu akan mengganggu kejiwaan dan mental si anak tersebut. Oke, masuk ke pembahasan bab ke-6, yaitu anak usia 14 hingga 18 tahun. Pada usia ini, anak memasuki usia remaja atau masa puber. Hal-hal yang disarankan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik anak usia remaja, yaitu yang pertama, memberi nasihat dengan lemah lembut. Kemudian, menciptakan komunikasi dialogis dengan anak. Lalu memberikan nasihat yang menuntun, bukan yang menuntut. Dan yang terakhir yaitu memberikan pujian yang tulus kepada anak. Oke, pada bab 7 ini membahas anak usia menjelang pranikah. Ada beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika anak usia menjelang pranikah. Di antaranya yaitu mengajarkan untuk tidak istighlat dengan lawan jenis, lalu mengajarkan anak tentang kewajiban mandi dan sunahnya. Setelah itu mengajarkan pendidikan seks bagi anak yang hendak menikah agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Lalu jika sudah waktunya tiba, izinkan anak. Ketika sudah usianya, izinkanlah anak untuk menikah. Lalu mengajarkan hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan juga seorang suami. Dan bab terakhir atau bab ke-8 yaitu membahas tentang partisipasi dalam mendidik anak, menantu, dan cucu. Di sini Rasulullah adalah sebagai contoh. Yang pertama yaitu Rasulullah adalah orang tua yang hebat, Rasulullah adalah mertua hebat, dan Rasulullah adalah kakek yang hebat. Berikut adalah penjelasan secara ringkas mengenai buku yang berjudul Kiat Mendidik Anak Resep Nabi. Kemudian di sini ada biografi penulis, yaitu buku ini ditulis oleh Bapak Uwuh Gufron, lahir di Serang, Banten, 11 November tahun 1981. Pendidikan beliau bersekolah dasar di pesantren Ashabul Maimanah, Serang, Banten. Kemudian melanjutkan ke SMP dan SMA di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Lalu melanjutkan pendidikan non-formal di bawah bimbingan Kiai Haji Badawi Gedang Sewu dan Mr. Kalen Pare Kediri. Kemudian melanjutkan studi S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan S2 di Universitas Paramadina Jakarta. Perjalanan karir beliau tahun 2005 sampai tahun 2015 beliau aktif bergelut di media massa, di antaranya Majalah Duta, Litbang Harian Kompas, Harian Jakarta, Majalah Anggun, dan Majalah Hidayah. Setelah hiatus menulis, beliau kini aktif mengajar di universitas sebagai dosen tetap matkul agama Islam, yaitu di Universitas Indraprasta. Kini penulis aktif juga mengembangkan lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren di Serang, Banten.